kita kembali mengikuti pelajaran dalam keadaan seperti ini. Sudah hampir berbulan-bulan belajar dari rumah. Bapak harapkan semangat dalam hati tidak pernah berkurang sedikit pun. Salam sehat buat kalian semua, tetap semangat. Semangat belajar untuk masa depan kalian. Salam SFD. Adapun tujuan pembelajaran kita dari belajar kalor adalah setelah mempelajari ini, kamu memahami konsep kalor dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran kita hari ini mengenai kalor. Kalor menyatakan jumlah panas dan merupakan satu bentuk energi. Satu kalor didefinisikan sebagai banyaknya kalor yang dibutuhkan menaikkan 1 gram atau 1 kilogram sebesar 1 derajat Celcius. Jadi kami perhatikan ada kata 1 kilogram atau 1 kilogram, 1 gram atau 1 kilogram. Kalor terdiri dari dua, yaitu kalor jenis dan kalor laten. Kalor jenis itu digunakan untuk menaikkan suhu. Kalau ada perubahan suhu, maka kita gunakan kalor jenis. Persamaannya dinyatakan dengan kisah dengan M kali C kali delta T, atau yang sering dikatakan dengan kisah dengan macat. M itu massa, ya. C itu kalor jenisnya, dan delta T itu adalah perubahan suhunya. Yang penting di sini adalah kamu tahu menggunakan kalau masanya dalam kilogram, maka kalor jenisnya dalam joule per kilogram derajat Celcius. Dan perubahan suhu itu biasanya dalam derajat Kelvin, tapi karena kita di Indonesia menggunakan derajat Celcius. Dan ini yang mau Bapak katakan. Dan masanya dalam gram, maka kalor jenisnya dalam kalori per gram derajat Celcius. Ya, perubahan suhu tetap dalam derajat Celcius. Maka Ki sama dengan macat mempunyai dua satuan, yaitu dalam joule atau kalori. Yang mau Bapak tegaskan di sini adalah kalau kamu pakai joule, nanti masanya harus dalam kilogram. Tapi kalau dalam kalori, masanya dalam gram. Kalor laten adalah kalor yang dibutuhkan untuk merubah wujud suatu zat. Jadi kata adanya di sini ada wujud, dirubah. Kalau dari es menjadi air, maka dipakai kalor laten. Persamaannya kisah dengan M kali L, atau kisah dengan makan lontong. Sudah pasti ya anak kami sekalian sudah sering mengetahui bahwa kisah dengan M kali L itu L-nya sudah pasti kalor laten. Satuannya juga dua, yaitu joule per kilogram atau sama dengan yang tadi, yaitu kalori per gram. Kamu lihat nanti. Kalau joule itu padanannya kilogram, kalori padanannya dalam gram. Kapasitas kalor juga sudah Bapak tulis, C sama dengan Q per delta T. Bedanya kalau tadi yang ini C-nya kecil, yang ini C-nya kecil, sementara yang ini C-nya besar. Cara merubah kalori ke joule sudah Bapak tulis. Silahkan kamu catat dengan baik. Baik, kita lihat contoh soal. Sebuah batang besi bermassa 5 kg. Langsung kita tulis M-nya 5 kg. Ya. Suhunya awalnya T1-nya 10 derajat Celcius. T2-nya jadi 20 derajat Celcius. Yang ditanya adalah, dibutuhkan kalor. Dibutuhkan kalor dalam joule, berarti Q-nya sama dengan 20 kilojoule. Pertanyaan pertama adalah tentukan kalor jenis besi. Kalor jenis itu kan C ya. Jadi yang pertanyaan pertama adalah berapa C-nya, bagian B adalah berapa C besarnya. Oke, kita kerjakan sama-sama. Bagian A, Q sama dengan, karena di sini ada perubahan suhu itu kalor jenis, macat
Q-nya 20 kilojoule ya, 20 kilo. Kilo itu 1000, 20 ribu sama dengan masanya berapa? 5. C itu yang ditanya kali delta T, perubahan suhu dari berapa ke berapa? 10 ke 20. Berarti 20 kurang 10 kali 10. Maka C sama dengan 20.000 dibagi 50. Anak kami sekalian nanti bisa cari. Satuannya sudah pasti dalam joule per kilogram derajat Celcius. Bagian B, kapasitas kalor C sama dengan Q per delta T. Ya, Q-nya berapa? Ya, 20 kilojoule. 1, 2, 3 per delta T 10. Bisa kamu cari C besarnya nanti berapa ya. Sudah pasti ini dalam satuan joule per derajat Celcius. Cari sendiri anak kami sekalian, lengkapi catatannya, jangan diberikan kosong begini. Nomor 2, 200 gram es yang bersuhu minus 5 derajat Celcius dipanaskan menjadi air yang bersuhu 10. Bagi anak kami sekalian, kita lihat. Yang penting adalah kamu tahu, katakan Bapak gambar. Ini adalah batas 0 dan yang ini adalah batas 100 derajat Celcius. 200 gram es bersuhu minus 5. Di sini sudah pasti dalam bentuk uap, di atas 100 ya, di antara 0 ke 100 itu berbentuk air, dan di bawah 0 itu dalam bentuk es. Baik anak kami sekalian, coba perhatikan baik-baik. Berarti kalau dia minus 5, berarti ada di bawah, bagus. Ini minus 5 derajat Celcius dalam bentuk es. Dipanaskan hingga menjadi air yang bersuhu 10. Berarti bersuhu 10 itu di antara 0 dan 100, katakanlah kira-kira di sini. Inilah jadi air bersuhu 10 derajat Celcius. Perjalanannya adalah es berubah menjadi air, maka ketika pertama adalah ini. Es yang minus 5 menjadi es juga bersuhu 0. Apakah sudah jumpa? Belum. Jalan lagi. Es barulah berubah menjadi air. Dan air baru, air yang bersuhu 0 berubah menjadi air bersuhu 10. Anak kami sekalian, coba perhatikan dengan baik. Maka ada 3 perubahan. Ada 3 Q. Q1 ya, Q1. Bapak ulangi, Q1. Ini Q1. Antara es ke air itu Q2, dan antara air yang 0 ini ke sini itu adalah Q3. Berarti ada 3 perubahan ya. Q1 rumusnya 2, macat atau makan lontong. Terjadi perubahan suhu dari minus 5 ke 0, sama-sama es dari minus 5 ke 0. Berarti kisah dengan macat. Perubahan suhu M kali C kali delta T. Q2 terjadi perubahan apa anak kami sekalian? Perubahan wujud dari es ke air. Berarti makan lontong. Q3 terjadi perubahan wujud atau suhu. Bagus, terjadi perubahan suhu. Karena dari 0 berubah menjadi 10 derajat Celcius dan sudah menjadi air. Tidak ada perubahan wujud, hanya perubahan suhu, macat. Sekarang kita kerjakan sama-sama. Masanya 200 gram. Masanya 200 gram. Perhatikan. Minus 5 berubah menjadi 10 tapi sudah dalam bentuk air. Anak kami sekalian coba perhatikan ini. CS-nya 2100 joule per kilogram. Sudah bilang tadi, joule itu partnernya adalah kilogram.
Sementara masanya di sini masih 200 gram, berarti harus dirubah ke kilogram, 0,2 kilogram. CS 2100 joule per kilogram. Ini sekali lagi ulangi, ini joule per kilogram, maka harus dirubah ke kilogram. C air 4200 joule per kilogram, dan LS juga sudah tertera 336 nolnya joule per kilogram. Oke, kita kerjakan. Berarti masanya di sini adalah 0,2. Karena Q1 itu adalah dalam bentuk S, maka pakai CS. Ya, sini masih dalam bentuk S. Berapa CS? 2100 kali delta T dari minus 5 ke 0. Bisa dipahami ya? T2 kurang T1, delta T itu kan T2 kurang T1. Jadi dari 0 kurang minus 5. Jadi jawabannya 5. Ya, 0,2 kali 5 kali 2100, nanti satunya dalam joule. Bapak sengaja buat begini supaya kamu lebih aktif berhitung. Masa yang kedua, ya 0,2 kali L. 336,123. Nanti jawabannya pun dalam joule. Dan yang ketiga, M-nya 0,2. Sudah dalam bentuk air, berarti kali 4200. Dan perubahan suhunya adalah dari 0 ke 10, berarti kali 10. Sudah Bapak jelaskan barusan. Ya. Nanti jawabannya dalam joule. Maka Q total sama dengan semua kalornya Q1 tambah Q2 tambah Q3. Kami sekalian bisa mencari. Apakah selamanya begini Pak? Tidak, tergantung. Kalau seandainya sampai menjadi uap, mungkin Q-nya sampai entah berapa. Nanti kamu kerjakan dalam bentuk soal. Kita masuk topik berikutnya, azas break. Apabila dua zat atau lebih dicampurkan pada satu wadah, maka suhu yang tinggi akan melepas kalor. Dan sebaliknya. Kami sekalian pernah minum air hangat. Air yang panas dicampur dengan air yang dingin jadi hangat. Pertanyaannya adalah berapa suhu akhir campurannya? Jikalau seandainya dicampur, tergantung masanya juga. Jadi kalau air mendidih setetes dicampur dengan air dingin seluas Danau Toba, itu pasti nanti suhu akhir campurannya berbeda. Tidak mungkin jadi di tengah-tengahnya ya, tergantung masanya. Ki lepas sama dengan ki terima. Kamu harus bisa membedakan siapa yang melepas sama dengan ki terima. Tapi pada prinsipnya adalah suhu yang tinggi akan melepas kalor. Jadi kalau Bapak bikin ini adalah grafiknya, inilah suhu tengah-tengahnya. Maka suhu yang tinggi, T yang tinggi, akan melepas ke bawah. Dan yang rendah akan menerima kalor. Jadi akhirnya adalah suhu campuran antara yang tinggi dan yang rendah. Ki lepas sama dengan ki terima, tergantung kalor apa yang dipakai. Kita lihat contoh, 50 gram balok es dicampur dengan 200 gram air yang bersuhu 30, dan seterusnya sudah kita tulis. Maka suhu akhir campuran, anak-anak sekalian coba perhatikan. Kalaulah seandainya Bapak buat tadi sama seperti yang tadi, ini suhu 0 derajat Celcius, ini suhu 100 derajat Celcius, 50 gram es. Seperti es itu ada di bawah, ini es, suhunya bukan 0 derajat Celcius, bukan di bawah ya, tapi memang pada suhu 0. Sudah pada suhu 0. Berarti sudah di sini dia sudah melengket. Kita ulangi, inilah esnya. Bersuhu 0. Bagus. Dicampur dengan 200 gram air. Air bersuhu 30, berarti kira-kira di tengah ini adalah air. Sekarang coba perhatikan. Apa jadinya mereka kalau dicampur? Sudah pasti menjadi air. Secara fisikanya kamu dituntut bisa membedakan dan memahami mereka jadi apa.
50 gram balok itu sedikit dan suhunya sudah 0. 200 gram air itu lebih banyak dan suhunya 30. Maka kira-kira mereka akan menjadi air. Berarti nanti jadi di sini kira-kira. Inilah jadinya mereka nanti. Air. Berapa suhunya? Ini tadi suhunya adalah 30 derajat Celcius dan yang ini suhunya 0 derajat Celcius. Sekarang coba perhatikan perjalanan kalornya. Yang ini turun dan yang ini berubah dulu jadi air. Ya, berubah dulu jadi air bersuhu 0 baru jumpa ke atas. Maka es ini mengalami dua proses, yaitu Q1 dan Q2. Sementara yang ini juga mengalami Q saja. Q lepas sama dengan Q terima. Siapa yang melepas air? Berarti Q air sama dengan Qs. Karena yang melepas air, yang menerima es. Perhatikan. Yang melepas ini Q air. Betul. Terjadi perubahan suhu dari 30 ke T. Inilah yang mau kita cari. Qs itu ada dua, yaitu dari proses es bersuhu 0 menjadi air bersuhu 0 ini. Barulah dia ke sini. Ya, berarti ada Q1 tambah Q2. Baik, kita lanjutkan. Q air ada proses perubahan suhu saja kan? Berarti kalau begitu M kali C kali delta T air sama dengan Q1. Terjadi perubahan apa Q1 ini? Perubahan wujud, berarti M kali L tambah Q2. Terjadi perubahan apa Q2? Yang ini perubahan suhu dari 0 menuju T. Berarti M kali C kali delta T. Inilah persamaannya. Kita lanjutkan. M kali C kali delta T air sama dengan M kali L tambah M kali C kali delta T. Masanya berapa anak kami sekalian tadi? 50 gram 0,05 ya. Sudah bikin tadi. C air 4200 kali delta T air dari suhu 30 menuju T ya, besar kurang tinggi. Maaf, tinggi kurang rendah Mas Bapak. Tinggi kurang rendah, yang tingginya itu 30, rendahnya itu T, sama seperti ini. Berarti ini yang paling rendahnya T yang di bawah. Ini yang mau kita cari. Jadi ini suhu 30 dan ini suhu 0 dalam ilustrasi soal kita tadi. Kita lanjutkan. Sama dengan 0,05 kali 336 123 tambah 0,5 kali. Iya, ini tadi dalam bentuk S. Tapi dia pada kasus kita yang ini sudah dalam bentuk air. Berubah menjadi air. Air bersuhu 0 menjadi air bersuhu T. Berarti sudah dalam bentuk air. Maka pakai C air kali 4200 kurang T kurang 0. Coba dipahami anak kami sekalian. Ini sangat penting untuk melihat perubahannya dari mana ke mana. Baik, sekarang kita lihat 0,05 kali 4200 dalam kurung 30 kurang T. 0,05 kali 4200 itu sama dengan 2100 buka kurung 30 kurang T sama dengan 0,05 kali 336 itu hasilnya adalah 16.800 tambah 2100 T kurang 0 ya T ya. Berarti 2100 kali 30. 2100 kali 30 itu 21 kali 63 nolnya ada 3 kali ya.
21 kali 3, 1, 2, 3, kurang 2100 T sama dengan 16.800 tambah 2100 T. Ya, kami sekalian bisa hitung 63.000 kurang 16.800 sama dengan 2100 T tambah 2100 T. 63.000 itu dikurang 16.800, 46.200 sama dengan 4.200 T. Maka T sama dengan 46.200 dibagi 4200, hasilnya adalah, bisa kamu cari, lebih kurang sekian derajat Celcius ya. Nanti kamu lihat berapa suhu akhir campurannya. 336. Kalau nanti ada yang ada berubah, silakan kamu perbaiki sendiri. Baik, ini pelajaran kita hari ini. Tetap semangat anak kami sekalian. Jangan pernah malas-malasan, kerjakan selagi sempat. Jangan tunda tugasnya. Salam SFD, salam sehat. Tuhan memberkati kita semua. Amin.